Bayangkan, kamu adalah salah satu orang terkaya di kota. Hartamu tak terhitung, rombongan dagangmu sampai menutup jalan. Lalu, dalam satu keputusan, semuanya hilang. Tidak ada harta, tidak ada rumah, tidak ada jaminan masa depan. Yang tersisa hanya iman. Dan anehnya, dari titik nol itu, kamu justru bangkit menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Inilah kisah nyata Abdurrahman bin Auf. Di tengah kerasnya kehidupan Quraisy, lahirlah seorang pemuda yang berbeda. Saat orang-orang tenggelam dalam mabuk dan penyembahan berhala, dia justru menjaga dirinya. Tidak ikut-ikutan, tidak terseret arus. Seolah hatinya sudah tahu bahwa kebenaran itu akan datang. Dan ketika Islam hadir, dia tidak ragu. Satu ajakan dari sahabatnya, Abu Bakar. Satu pertemuan dengan Rasulullah dan satu keputusan besar, masuk Islam. Namun keimanan punya harga. Abdurrahman yang dulu dihormati, kini dihina. Yang dulu dimuliakan, kini disiksa. Hingga akhirnya datang perintah hijrah. Sebuah perjalanan yang tidak hanya meninggalkan kota, tapi juga meninggalkan seluruh harta. Bayangkan itu. Seorang miliarder berangkat ke kota baru tanpa membawa apa-apa. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakannya dengan seorang kaya dari kaum Ansyar, Sa'ad bin Rabi, dan Sa'ad berkata, "Ambil setengah hartaku, bahkan aku siap menceraikan istriku untukmu." Ini bukan sekadar tawaran, ini pengorbanan luar biasa. Tapi jawaban Abdurrahman lebih luar biasa. Semoga Allah memberkahi hartamu. Tunjukkan saja di mana pasar. Tidak mengambil jalan mudah, tidak bergantung pada orang lain. Dia memilih bangkit sendiri. Hari pertama di pasar, tidak ada toko, tidak ada modal, hanya keberanian dan kejujuran. Dia mulai dari kecil, menjual barang seadanya, keuntungan tipis, tapi jujur. Sedikit demi sedikit, orang mulai percaya. Dan dari kepercayaan itu, lahirlah peluang. Saat melihat pasar mahal dan tidak adil, dia tidak mengeluh. Dia menciptakan solusi, membangun pasar baru, lebih manusiawi, lebih adil. Dan dari situlah, namanya kembali bersinar. Harta kembali datang, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ada yang berbeda. Harta itu tidak tinggal lama di tangannya. Ia mengalir kepada yang membutuhkan, kepada yang berutang, kepada jalan Allah. Suatu hari, ia membawa 700 unta penuh barang dagangan. Apa yang dia lakukan? Dia sedekahkan semuanya. Semuanya. Tanpa sisa. Ada satu hal yang jarang kita dengar. Abdurrahman bin Auf ingin miskin. Bukan karena putus asa, tapi karena takut. Takut hartanya menghalangi langkahnya menuju surga. Dia menangis, melihat hartanya terus bertambah. Lalu suatu hari, kesempatan itu datang. Para sahabat punya kurma busuk, tidak laku, tidak berharga. Abdurrahman membeli semuanya. Dengan harga penuh, dia berpikir, akhirnya hartaku akan berkurang. Tapi takdir berkata lain. Datang utusan dari Yaman, mencari kurma busuk untuk obat. Dan semua kurma itu dibeli dengan harga 10 kali lipat. Dia gagal menjadi miskin.
karena Allah ingin dia tetap kaya. Di akhir hidupnya, Abdurrahman bin Auf masih gelisah, bukan karena kurang harta, tapi karena takut tidak bisa menyusul sahabat-sahabatnya di surga. Namun, di detik-detik terakhirnya, wajahnya berubah dari cemas menjadi tenang, dari sedih menjadi tersenyum. Seolah dia mendengar sesuatu, sebuah janji yang pernah disampaikan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf di surga. Kisah ini bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan harta. Abdurrahman bin Auf tidak menjadikan harta sebagai tujuan. Dia menjadikannya jalan. Jalan untuk memberi. Jalan untuk mendekat kepada Allah. Jalan menuju surga. Dan mungkin pertanyaannya sekarang bukan seberapa banyak harta kita, tapi seberapa banyak yang sudah kita berikan.